Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, umatku di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada dalam gereja ini, petugas-petugas istimewa, dan umat Allah yang ada di rumah masing-masing, yang mudah-mudahan mengikuti misa ini secara live streaming di tengah keterbatasan Anda semua. Bahkan siapapun umat yang mengikuti misa ini secara live streaming, khususnya sahabat-sahabat kaum keluarga yang saat ini sudah terpapar COVID, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang menjalani isolasi mandiri, baik di rumah masing-masing maupun di tempat-tempat yang sudah disediakan baik oleh pemerintah dan gereja yang saya kasihi. Hari ini Yesus memberikan pemikiran positif kepada kita dengan menegaskan kata, jangan kamu bersungut-sungut. Kalau hidup kita penuh sungut-sungut, maka beban kita semakin besar dan berat, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Maka Yesus mengajar kita, jangan kamu bersungut-sungut. Perintah ini membuat kita harus bergeser dari pikiran negatif, pikiran tidak mampu, pikiran sulit, ke pikiran positif, pikiran solutif, dan pikiran adaptif. Pikiran positif membuat kita melihat peluang di tengah masalah dan mencari solusi di tengah masalah, sambil adaptif mengadaptasikan diri untuk hal-hal yang boleh mendatangkan kreativitas kehidupan, agar bahasa saya, kita tetap bertahan di tengah kesulitan kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan kita tidak menjadi beban, tapi kita menjadi juga inspirasi bagi orang-orang yang ada di kesekitaran kita. Maka sangat indah Yesus pada hari Minggu biasa ke-19 ini mengajak kita untuk jangan kamu bersungut-sungut. Aplikasi jangan bersungut-sungut dibuat oleh Nabi Elia yang seakan-akan mau menyerah, berhenti dan bilang mau mati saja dengan kondisi ini. Tapi ketika ada malaikat Tuhan yang menyentuh dia di saat dia tidur dan melihat di kesekitarannya ada roti, Elia mau kembali kepada tangan Tuhan, mau percaya kepada pembimbingan Tuhan, mau makan dari makanan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga dia punya energi kuat, energi baru untuk berjalan 40 hari 40 malam sampai di gunung Tuhan. Artinya apa? COVID-19 belum berakhir, tapi jangan mengakhiri iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Maka saya sebagai pastor paroki mengingatkan kepada umat yang belum sempat masuk gereja ini, bangunlah gereja-gereja kecil di rumahmu masing-masing. Sediakan kuota untuk hal-hal rohani daripada hanya mementingkan hal-hal jasmani dan yang menyenangkan mata dan perut Anda. Pandemi COVID jangan mematikan imanmu yang semakin kokoh dan semakin berdaya juang. Yang kedua, mari kita juga bukan menjadi pribadi yang mendukakan Roh Kudus, tapi pribadi yang hidup dalam Roh, yang jauh dari segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Maka kalau saya sebagai pastor paroki setiap awal hari Minggu membroadcast upaya-upaya bekerja sama di lahan misi Watu Pinantik setiap Senin dalam minggu berjalan, hendaknya inspirasi kolaboratif diupayakan oleh teman-teman kerja saya, dalam hal ini Dewan Pastoral Paroki, pengurus-pengurus wilayah rohani, untuk mendistribusikan itu dalam semangat saling menolong, saling membantu untuk datangnya kemajuan. Maka hindarkanlah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan,
pertikaian dan fitnah, tetapi kita menjadi alat-alat Roh Kudus yang mendatangkan damai, hidup saling membantu dan mengejar kemajuan. Maka orang-orang demikian adalah orang-orang yang semakin hari semakin bertahan dalam iman dan mengaplikasikan iman itu dalam kinerja hidup sehari-hari, yang dalam bahasa saya menegaskan, semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama, sehingga suasana itulah yang hendaknya membuat kita semakin kokoh dalam persekutuan sebagai umat Allah yang ada di paroki ini. Maka kekuatan kita yang ampuh adalah Yesus yang menyebut diri sebagai Dia yang turun dari surga. Maka kalau kita mengambil bagian dalam komuni kudus sebentar, percayalah kita sedang menerima kekuatan santapan rohani yang turun dari surga, sehingga di dalam hidup kita ada keyakinan bahwa saya sekarang sedang memiliki hidup yang kekal, dan kekekalan kehidupan ini saya isi bukan dengan kefoya-foyaan, bukan dengan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, tapi saya isi dengan hasrat semakin saling peduli, saling bekerja sama, saling membantu. Bahasa saya tadi di gereja paroki Lota, kita semakin berkolaborasi baik dengan pemerintah, gereja dan masyarakat umum untuk mempraktekkan protokol 5M, sambil juga kita punya empati yang terbuka untuk banyak saudara kita yang menderita karena terpapar COVID-19. Salah satunya apa? Teman-teman kita sudah memiliki BST, BLT, PKH, tapi ada juga yang belum. Maka tugas dari pengurus-pengurus wilayah rohani untuk menginput sesegera mungkin teman-teman itu dengan data yang akurat, nama sesuai KTP, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nomor telepon yang punya WhatsApp, disampaikan kepada pengurus wilayah rohani untuk sesegera mungkin sampai besok itu kita teruskan supaya energi empati ini untuk saling membantu boleh tercapai. Dan jangan cuma bilang, oh mau dapat doi, jangan cuma berpikir begitu, mau dapat doi gratis. Tapi uang yang diberikan oleh pemerintah adalah uang kita yang hendaknya kita manfaatkan untuk kebertahanan kehidupan yang boleh saling membantu dan saling memajukan. Maka saya sebagai pastor paroki juga mengkritik, dapat BLT jangan cuma beli kepala babi, kong foya-foya makan sampai kenyang. Tapi kalau dapat BLT, lihat di pekaranganmu apa yang boleh kau buat untuk bertahan hidup sampai 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Lihat, barangkali kebunmu sudah kurambes. Bekerja, jangan cuma tunggu-tunggu tiap 3 bulan. BLT, PKH, BST, mentalita begitu kurang adil di mata Tuhan. Kita dibantu untuk saling boleh membantu. Maka kalau kita masih punya tenaga, jangan foya-foyakan tenagamu dengan energi-energi yang tidak berguna seperti hidup berfoya-foya. Maka besok ada sekolah energi kehidupan yang membuat kita belajar bekerja sama di tengah kesusahan kehidupan kita, tapi kita masih punya energi lebih untuk berempati bagi perkembangan yang lebih lagi untuk persekutuan paroki kita. Dan itulah orang yang sudah menimba roti yang turun dari surga, tidak pernah bersungut-sungut, karena dia percaya kalau saya berbuat itu saya adalah berkat, kalau saya berbuat itu saya adalah pelaku kemajuan, kalau saya berbuat itu saya adalah pembawa vaksin cinta kasih,
vaksin persatuan, vaksin kesejahteraan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Maka inilah yang hendaknya kita tumbuh kembangkan, sambil saya ajak bertobat kepada mereka yang masih menjadi pelaku-pelaku duka bagi Roh Kudus. Belum terlambat untuk bertobat. Datanglah kepada cinta Tuhan, datanglah kepada pengamanan Tuhan, datanglah kepada persekutuan kepada Tuhan. Bekerja samalah dengan Tuhan yang secara duniawi, sosial gerejawi sedang ditumbuh kembangkan di dalam paroki kita. Maka kalau kita terbungkus dalam suasana begitu, di waktu pinanti ada seruan, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Maka jangan takut berkorban bersama Yesus yang tersalib di waktu pinanti, karena di sana meterai-meterai kebaikanmu tidak pernah lupa dituliskan oleh kebaikan Yesus yang suci, murni, dan abadi. Semoga